Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rahayu Putri dengan NIM SSI 2023030694 akan mempresentasikan terkait review paper yang merupakan bagian dari ujian tengah semester. Paper ini berjudul Smart Product Recommendation in the E-commerce Website Utilizing the A Priori Algorithm for Market Basket Analysis. Nah, beberapa yang akan kita bahas pada review paper kali ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada batasan masalah, yang keempat ada tujuan dari penelitian ini, yang kelima ada subjek dan objek penelitian, yang keenam ada metodologi penelitian, yang ketujuh ada hasil utama penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari penulis. Langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi dan pertumbuhan internet mendorong laju cepat pertumbuhan e-commerce. Salah satunya dibuktikan di negara Indonesia pada tahun 2018 hingga 2021. Hal ini dimulai dari angka sebesar 109 triliun di tahun 2018 hingga 409 triliun di tahun 2021. Namun, dengan adanya laju pertumbuhan ini, muncul juga beberapa kelemahan yang ada, yaitu salah satunya di sisi konsumen. Konsumen seringkali merasa kewalahan dengan adanya banyak pilihan yang ditampilkan oleh e-commerce, sehingga penjual tidak hanya cukup menampilkan produk saja. Nah, sebagai solusinya, diperlukan sistem cerdas untuk memberikan rekomendasi produk yang otomatis berbasis data transaksi pengguna. Jadi pada penelitian kali ini berfokus pada metodologi Market Basket Analysis atau MBA dan algoritma a priori yang digunakan untuk menemukan pola pembelian dan hubungan antar produk. Nah, hasilnya atau outputnya berupa aturan asosiasi yang digunakan untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan dan sesuai tren. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana menganalisis pola pembelian konsumen berdasarkan data transaksi e-commerce. Yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma a priori untuk menghasilkan aturan asosiasi antar produk. Yang ketiga, ada bagaimana membangun sistem rekomendasi produk otomatis berbasis hasil analisis tersebut. Yang keempat, yaitu bagaimana mengevaluasi kekuatan aturan menggunakan support, confidence, dan leave ratio. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana potensi sistem rekomendasi dalam meningkatkan pengalaman pengguna berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya, yaitu batasan masalah. Jadi, pada penelitian ini, dataset yang digunakan menggunakan data sekunder yang diambil dari Kaggle. Dan untuk fokus utama metode yang digunakan yaitu Market Basket Analysis atau MBA dengan algoritma a priori, tanpa membandingkan dengan metode-metode yang lain. Untuk evaluasi ini berfokus pada support, confidence, dan leave ratio. Dan pada penelitian ini, implementasinya dilakukan tanpa pengujian langsung ke pengguna. Dan pengolahan data pada penelitian ini dibatasi kurang lebih 5.000 transaksi. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan pada Excel. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan utama dari adanya penelitian ini yaitu mengidentifikasi pola pembelian yang berdasarkan dari data transaksi konsumen. Yang kedua, yaitu menghasilkan aturan asosiasi antar produk menggunakan algoritma a priori. Contohnya, jika konsumen membeli produk A, maka kemungkinan besar konsumen juga akan membeli produk B. Yang ketiga, yaitu mengembangkan sistem rekomendasi secara otomatis pada website e-commerce. Selanjutnya yaitu tujuan keempat,
mengevaluasi kualitas aturan asosiasi yang menggunakan support, confidence, dan like ratio. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan adanya potensi sistem dalam meningkatkan pengalaman belanja bagi konsumen yang berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Yang pertama ada subjek penelitian. Data transaksi pembelian yang diambil dari Kaggle yang terdiri dari dataset sebagai berikut. Yang pertama ada kurang lebih 2 juta data entry. Yang kedua ada kurang lebih 200.000 transaksi dan 134 jenis produk dengan 12 atribut. Objek penelitian ini adalah sistem rekomendasi produk pada website e-commerce. Nah, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jadi, penelitian ini menggunakan metode CRISP-DM. Jadi, CRISP-DM ini merupakan standar emas bagi proyek pada data mining. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada business understanding, yaitu menerjemahkan kebutuhan e-commerce menjadi masalah pada data mining. Yang kedua yaitu data understanding, yang merupakan analisis data transaksi dari Kaggle. Jadi digunakan untuk mengeksplorasi properti data dan mengidentifikasi isu kualitas seperti data yang hilang atau nol. Yang ketiga yaitu data preparation. Jadi pada proses ini dilakukan data cleaning atau mengatasi nilai yang kosong, data reduction, membuang atribut yang tidak penting, serta transformation data, yaitu menggabungkan produk dengan ID yang sama dalam satu baris. Selanjutnya yaitu modeling. Jadi pada tahap ini penerapan algoritma a priori dengan langkah join dan prune untuk mencari kombinasi produk yang memenuhi threshold. Selanjutnya yaitu tahap evaluation. Pada tahap ini digunakan untuk mengukur kekuatan aturan menggunakan rumus statistik. Yang keenam yaitu yang keenam yaitu deployment, di mana pada tahap ini yaitu mengintegrasikan hasil model ke dalam mode website agar bisa menampilkan rekomendasi saat user atau pembeli, pelanggan, atau konsumen mengeklik sebuah produk. Selanjutnya yaitu hasil utama penelitian. Jadi hasil pemodelan menunjukkan bahwa sistem sukses mengekstrak aturan asosiasi dengan batas minimal support 5% dan confidence sebesar 40%. Dan validasi dilakukan melalui leave ratio yang menunjukkan nilai di atas 1. Bahkan ada yang mencapai 10,174. Yang berarti korelasinya sangatlah kuat. Selanjutnya yaitu sistem mampu memberikan rekomendasi produk secara otomatis dan real time. Contoh, jika pengguna atau konsumen mengeklik produk contoh alat cukur, maka sistem akan menampilkan healthcare atau personal care. Selanjutnya yaitu rekomendasi bersifat dinamis mengikuti data transaksi terbaru. Jadi jika ada 500 transaksi yang baru masuk, maka sistem akan memperbarui pola rekomendasinya berdasarkan data terakhir transaksi tersebut. Selanjutnya yaitu sistem tetap memberikan rekomendasi berbasis kategori jika tidak ditemukan aturan yang sesuai. Jadi, jika sebuah produk tidak memiliki aturan asosiasi yang memenuhi syarat, sistem nantinya tetap menampilkan rekomendasi produk berdasarkan kategori produk yang serupa agar halaman tidaklah kosong. Selanjutnya yaitu secara keseluruhan ini membuktikan bahwa data transaksi bisa diubah menjadi wawasan strategis untuk memandu keputusan pembelian konsumen. Nah, selanjutnya atau yang terakhir yaitu kesimpulan penulis. Kesimpulannya, perpaduan
Market basket analysis dan a priori terbukti sangat efektif untuk memetakan perilaku belanja online yang kompleks. Rekomendasi yang dihasilkan memiliki tingkat relevansi tinggi dibuktikan dengan nilai korelasi positif pada uji lift ratio. Dan implementasi sistem ini berhasil meningkatkan pengalaman belanja secara real time. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa dampak ekonomi nyata seperti kenaikan laba masih berupa potensi. Karena pengujian ini baru dilakukan di lingkungan sistem, belum melibatkan interaksi psikologis pengguna secara langsung. Sekian review paper dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.